Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah wa hadirin, pengurus dan jemaah Majelis Ta'lim Al-Asyir Syafi'iyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 17 Jumadisani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di kediaman mu'alim kita untuk kita menuntut ilmu. Tidak lain harapan kita semua, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, Tuhan Guru Mu'alim yang telah menyediakan keluarganya tempat sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut melahirkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir wajib kita, halaman ayat 140 surat An-Nisa. Allah Ta'ala alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahum izzata wa innal izzata lillahi jami'an. Kata Tuhan Musannif Al-Fasil rahimahullah, Tsumma wasafallahu ta'ala al-munafiqin. Kemudian melalui ayat ini Allah menyebut sifat orang-orang munafik. Di antara sifat orang munafik kata Allah, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik itu orang-orang yang yattakhiduna al-kafirin, orang yang menjadikan orang kafir. Orang munafik itu sifatnya orang kafir, mereka jadikan aulia, mereka jadikan pemimpin yang atur urusan kita. Ini terjadi zaman sekarang. Orang munafik adalah orang yang yattakhiduna, menjadikan al-yahud kafirin, al-yahud aulia, al-yahud wa nasara, mereka menjadikan penolong-penolong, minjem duit, terus sambil nolong juga, minjem duit namanya nolong, minta tolong lagi. Ansar jadiin penolong-penolong. Batona teman khusus. Batona ini orang dekat. Jadi mereka orang munafik itu menjadikan orang Yahudi Nasara menjadi teman khusus. Min dunil mu'minin, selain orang mukmin. Harusnya yang dideketin orang mukmin. Ada orang mukmin mau nawarin bantuan, dia kagak mau. Maunya bantuannya mau Yahudi Nasara. Wa dzalika anal munafiqina kanu yaqulun. Kenapa orang munafik lebih condong? Kan orang munafik itu yang mengucapkan iman di lidah, namun hatinya enggak. Mereka berkata, Inna Muhammadan la yatimmu amruhu. Nah, Muhammad itu belum sempurna perkaranya. Muhammad belum sempurna perkaranya. Sedangkan Yahudi Nasrani sudah sempurna. Muhammad itu kan belum sempurna. Artinya masih ada ayat yang belum turun. Kan waktu itu Quran belum semuanya. Muhammad itu perkaranya belum sempurna. Yang sudah sempurna kan perkaranya Nabi Musa, perkaranya Nabi Isa yang belum sempurna itu. Oleh karena itu yuwadun al-yahud, oleh karena itu orang munafik itu ya apa nih ya, loyalnya itu loyalnya sama Yahudi itu loyal, pro Yahudi. Nah oleh karena itu Allah turunin ayat ini. Allah Ta'ala raddan alaihim.
sebagai sanggahan, ya. Sebagai sanggahan terhadap orang munafik. Apa kata Allah? Ayat bertabuna indahum izzatan. Ini kata-kata ini pertanyaan sesungguhnya. Apakah mereka orang munafik itu menuntut mencari izzat, mencari kemuliaan? Apakah orang munafik mencari kemuliaan, nyarinya Yahudi, yakni yatlubuna minal yahud al-izzah. Mereka minta menuntut mencari al-izzah, kemuliaan. Karena kan mereka itu yang punya duit, IMF namanya, yang punya duit namanya IMF. Karena mereka itu punya kemuliaan, punya duit. Wal maunah, nyari bantuan. Jadi yakni yang maksud adalah yatubun. Orang munafik itu mencari atau minta kepada Yahudi al-izzata wal maunata. Wal zuhur ala Muhammad, minta agar supaya Yahudi itu zuhur ala Muhammad wa ashabi. Apa? Lebih mengungguli gitu kan. Ya. Yahudi itu lebih mengungguli Muhammad dan para sahabat. Jadi kata Allah bertanya, apakah mereka itu tuntut kemuliaan di sisi Yahudi, sehingga mereka menganggap orang Yahudi itu lebih unggul daripada Muhammad dan sahabatnya? Ketika bertanya, jawabannya kata Allah tidak. Kalau mau menuntut kemuliaan, nuntutnya sama Allah, mintanya sama Allah, bukan sama orang Yahudi. Fa'in al-izzata lillahi jami'an. Karena kemuliaan itu milik Allah. Jadi kalau kita mau mintanya sama yang punya. Karena yang punya langit dan bumi, segala isi-isinya Allah, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya kalau mau minta kemuliaan, mintalah sama yang punya. Karena al-izzah itu lillah, kemuliaan itu milik Allah. Jami'an semua, artinya semua yang di langit, yang di bumi, berikut antara langit dan bumi milik Allah. Ya inna fa'inna buah, karena kekuatan, wal kudroh, kekuasaan, wal ghalabah, kemenangan, lillahi jami'an, semuanya milik Allah. Artinya milik Allah. Walladzi yu'izzu awliya'ahu wa ahla ta'ati. Ialah Allah yang akan memuliakan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam ayat lain, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ya. Yang mulia itu milik Allah. Allah berikan kemuliaan kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wafat nazar. Ya, ayat berikutnya, wafat nazar. Sungguh Allah telah turunkan alaikum, atas kamu. Siapa kamu itu? Ya ma'syarul muslimin. Allah turunkan atas kamu, wahai kaum muslimin, bil kitab. Allah turunkan atasmu bil kitab, yaitu yang ada dalam Al-Quran. An iza sami'tum ayatillahi yakfuriha. An iza sami'tum, ini orang mufassirun, kata Tuan Usman Al-Qadir, kata mufassirun. Jadi beliau mengutip apa yang dikatakan oleh para pakar ilmu tafsir. Kata Qadir, al-mufassirun menafsirkan ayat ini, alladzi unzila alaihim bin nahi an mujalasatihim. Ya ma'syarul muslimin, qala mufassiruna alladzi unzila alaihim bin nahi an mujalasatihim wa qawluhu ta'ala fi suratil an'am. Kata mufassirun, alladzi unzila alaihim, yang Allah turunkan kepada mereka tentang larangan nemenin duduk, kepada mereka. Wa qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am ini, idza ra'aita alladziina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum.
hatta yahudu bi hadisil bayi. Apabila engkau melihat orang-orang yang yahuduna bi ayat ini, jika engkau melihat orang-orang yang yahuduna bi ayat ini mengejek-ejek ayat-ayat kami, apabila kamu lewat melihat ada orang kumpul itu yahuduna bi ayat ini, ngejek-ngejek ayat-ayat kami, fa'atib anhum, jangan temenin dulu, berpalinglah kamu, jangan dengerin, atib anhum, langsung lewat, jangan pakai mampir. Ini yahuduna bi ayat ini banyak nih. Kalau kita lewat orang-orang yang yahuduna bi ayat ini, nah kita jangan mampir di situ, langsung kita berpaling. Hatta yahudu bi hadisil baik, sehingga mereka sehingga mereka itu merubah omongannya gitu kepada omongan yang lain. Sebab kalau kamu ikut di situ, mereka terus mengejek. Makanya jangan ikut kumpul, jangan ikut duduk, supaya mereka itu berhenti, berpaling kepada omongan yang lain. Ada antara di Mekah. Nah, ayat-ayat ini turunnya di Mekah ini. Apa itu tadi? Wa idza ra'aital ladzina yaquluna, itu turunnya di Mekah sebelum hijrah. Di anna musyrikina kanu yaquluna bil Quran, karena orang-orang musyrik, kan orang munafik ada di Madinah. Kalau di Mekah itu bukan munafik, musyrik. Karena orang-orang musyrik itu yaquluna bil Quran, setiap kali ada ayat Quran diejek-ejek di majalisihim, di tempat-tempat duduk mereka. Cuma inna ahwalul yahud, nah setelahnya hijrah ke Madinah, nah di sana sudah tidak lagi orang musyrik, yang ada ahwalul yahud. Ahwal itu ulama Yahudi di Madinah. Kanu yaf'aluna mistabik bil musyrikin, mereka orang Yahudi itu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik saat diturunkannya, saat dibacakannya Al-Quran. Nah, kan ada orang musyrik di Mekah, ada orang Yahudi di Madinah, nanti ada kelompok ketiga, siapa? Munafik. Nah, sedangkan munafik yang disuruh sedangkan orang munafik ikut duduk di situ. Ya quluna ma'hum, mereka orang munafik itu ikut. Kalau munafik di Mekah nggak ada, jadi orang munafik yang ada di Madinah ikut duduk sama-sama orang Yahudi mengejek-ejek ayat Al-Quran. Panah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat melarang. Di sini kan ada larangan tuh. Apa itu punya ayat itu? Ayatnya berbunyi, wafat idza sami'tum ayatillahi yuqalu biha wa yustahza'u biha. Larangannya apa? Fala taq'udu ma'hum. Maka kamu orang mukmin jangan ikut-ikutan duduk sama-sama orang Yahudi dan sama-sama orang munafik. Jadi nasabah turun ayat yang ayat yang mana tadi? Ayat 140. Allah turunin ayat. Yaitu apa? Panah Allah mu'minin. Allah melarang hambanya yang beriman. Anil qumud ma'hum, duduk sama mereka. Yang maksud mereka adalah ahmalul yahud wal munafiqun, yang mereka itu mengejek-ejek Al-Quran. Allah turunin nahi, larangan, para takmudu, jangan kamu ikut duduk sama mereka. Hatta yang duduk di hadis baik, sehingga mereka tidak lagi ngejek-ngejek Quran, mereka berpaling dengan omongan yang lain. Kalau kamu nggak ada di situ kan, mereka nggak ngejek-ngejek gitu. Yakni hatta yang duduk di hadisin Allah, jangan kamu timpalin, jangan kamu ikut duduk, sehingga mereka duduk di hadis Allah, sehingga mereka ngomongin omongan yang lain, tidak lagi mencaci maki atau mengejek Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Orang Abbas, kata Abdullah bin Abbas, namanya Abu Janda, Abu Janda.
Abdullah bin Abbas berkata, "Dakhala fi hadhihi ayat," termasuk ayat ini dia berkata. Jadi ketika turun ayat, jadi sabab nuzul ini ya, ini yang diambil bukannya sabab yang khusus, tapi lafaznya yang al-ibratu bi umumi sabab la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Artinya ibrah ini ya, hukum ya, ibrah yang kita ambil, yang kita pegang adalah umumnya lafaz, bukan sababnya yang khusus. Walaupun ayat itu sababnya khusus, namun umumnya berlaku ya kepada siapa saja yang sama ya. Ini kan sama. Kata Abdullah bin Abbas, termasuk dalam ayat ini ya betul izin setiap orang yang mengada-ada ya, yang membuat mengada-ada dalam perkara agama. Mengada-ada, nah ini kata-kata mengada jangan umum. Mengada-ada selama tidak ada dalil, baik dalil secara umum atau dalil secara khusus. Kalau dikatakan mengada-ada, tapi kalau memang nggak ada dalil secara khusus, tapi masuk dalam kategori ya, dalil umum, nah itu tidak dikatakan mengada-ada ya. Maulid ya kan, maulid dulu nggak ada, zaman Fatimiyah baru ada maulid itu. Nah, apa ini termasuk mengada-ada? Oh, di sini walaupun dalil khususnya ada, tapi tanpa tanda itu masuk ke dalam dalil umum. Karena orang maulid itu kan tidak lain yang dibaca Quran. Nah, kita disuruh Quran di sini. Ini masuknya ke dalil umum. Yang dimaksud mengada-ada nggak ada dalilnya sama sekali. Orang maulid baca selawat, ya kan selawat secara umum perintah. Ya. Orang maulid yang didengar adalah kisah tentang Siratul Nabi. Nah itu kan disuruh secara umum. Ya. Jadi berarti juga termasuk mau istiqik. Kullu tali'in, ya itu kata Abdullah bin Abbas, termasuk orang yang tadi kan sabab nuzul itu orang yang mengejek-ejek Quran. Oh enggak, termasuk bukan hanya mengejek Quran. Orang yang mengada-ada dalam perkara agama, orang yang membawa bid'ah dalam masalah agama, itu masuk dalam kategori yastahzi bid'ah. Ya. Kenapa orang-orang yang mengada-ada dikatakan mengejek? Seakan-akan dia itu mengatakan Allah itu masih kurang, tambahin dia kan mengejek kan? Iya mengejek kan? Seakan-akan kurang, ya tambah itu. Karena Allah sudah bilang al-yawma akan al-akmal lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Innakum idzan mithluhum. Artinya apa? Kalau kamu ikut duduk di situ gitu, nah istilahnya kamu itu sama seperti mereka gitu. Kalau kamu duduk di situ sama seperti mereka, kalau kita sama-sama duduk. Yakni annakum ayuhal mujalisun, ya, kamu yang ikut duduk ma'al mustahziin, serta orang-orang yang ya, ngedek-ngedek Quran. Ila matiku, walaupun kamu enggak duduk tapi kamu senang, ya. Kamu enggak marah gitu, ya. Kamu enggak marah, kakak menyatakan protes, enggak apa, diam aja, itu juga sama. Berarti kan kita senang tuh, ya. Jika kamu duduk, ikut duduk, atau kamu roditu misalnya, kamu rela, nggak ada reaksi, diam aja. Pak antum wahum bil kubri sawa. Nah, berarti kamu sama aja seperti mereka orang kafir itu. Ya. Orang ulama, kata ulama, hada ya dulu ini menunjukkan apa? Ala man rodiya bil kubri. Nah, orang yang belok, orang yang senang, ya, dengan kekafiran, kekufuran, bahwa kafir walaupun dirinya ngaku Islam tetapi senang dengan orang kafir, nah berarti kita itu sama seperti kafir. Waman rodiya bimunkar, orang yang redot dengan kemungkaran. Kalau kita ba'ami kemungkar, kalau bayiru ya ilam yastati pabinsan, ilam yastati pabiqalbi. Selama kita bisa menghentikan dengan apapun
apapun yang kita mampu harus kita hentikan. Kalau tidak sama sekali sama aja itu ya. Bukan ada undang-undang yang melindungi nanti. Orang yang melindungi sama seperti orang yang melakukan. Waman radiya bi munkarin aw khalaqa ahlahu, dia nyampur. Kalau nyampur untuk nasihatin nggak apa-apa. Kalau ini nyampur ikut main, karena fil ismi biman silati, maka dosanya sama seperti mereka gitu. Ida radiya bihi, jika dia senang, wa in lam yubashiru, walaupun tidak melakukan, ya, hati aja senang, ya. Tidak marah hatinya senang, nah itu udah sama dosanya. Walaupun lam yubashiru, walaupun dia tidak melakukan, ya. Fa'in jalasa ilaihim, ya. Walam yardah, fa'in jalasa ilaihim, tapi kalau orang duduk sama-sama mereka, namun hatinya ngeredok, nah ini lain tuh ya. Walam yardah ilaihim, tapi hatinya tidak redok, tidak senang dengan perbuatan orang-orang Yahud, Nasrani, munafik tadi. Bahkan sahibatlah, tapi hatinya marah. Ini yang dikatakan ailam yastati fabilisani, ya. Ailam yastati, maka fabiqalbihi, dengan hati, ya. Nah ini nggak termasuk, ya. Masih ada iman ini. Kalau memang dia itu tidak senang dengan perbuatan mereka, tapi duduknya itu tidak senang kepada sahibah bid'ah, kepada pembawa bid'ah atau pelaku kemungkaran. Walam yakhud bi bid'atihi au mungkari, tidak ikut-ikut, tidak ikut-ikut, ya, berbincang-bincang dalam bid'ah dan kemungkaran. Yaitu dulu ma'al karoha, duduk boleh sama-sama mereka, tapi hukumnya makruh, ya. Ya. Kalau seandainya hati masih mau menikah, ya. Ini hadis masyhur namanya. Hadis masyhur, hadis yang umumnya orang mudah pada apa itu tidak manroami umumkan ayu bayu ya dalam jasati kondisian dalam jasati kami bahwa apa beriman. Ini ada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, ketika mencerahkan hadis ini beliau, ya, membalik itu. Kalau itu dari atas, setiap orang yang mampu pakai tangan ada kekuasaan, oleh bawah. Pertama kali kita mengingkari dengan hati, kalau nggak bisa baru dilanjutkan dengan lisan. Kalau bisa dilanjutkan dengan apa? Dengan kekuasaan atau dengan tangan. Nah, kemudian lanjut dia. Namun sangat disayangkan kaum muslimin dan beliau, walaupun itu mengingkari kemungkaran dengan hati, dikatakan oleh Nabi al-aqul iman, selemah-lemahnya, ya. Kan mengingkari pakai hati kan dikatakan oleh Nabi selemah-lemahnya. Namun sayangnya kaum muslimin mengingkari pakai hati aja yang dikatakan selemah-lemahnya iman kagak. Berarti kalau selemah-lemahnya iman aja udah kagak ada, berarti iman itu masih ada. Nah, yang selemah-lemahnya iman aja kagak dilakukan apa? Nah, jadi kaum muslimin adalah imannya udah boleh tobat. Kenapa? Karena mengingkari pakai hati aja dia tidak lakukan. Mana buktinya? Buktinya kalau kaum muslimin mengingkari pakai hati aja enggak. Buktinya itu mereka, ya, perlu emas, tidak jual di Freeport. Oke. Nah, kalau kita mau mengingkari pakai hati ya jualin gitu. Dia buka apa itu? Indomaret, Alfamaret, kita beli, ya. Kalau kita mengingkari pakai hati jangan beli, gitu. Jadi kita dia buka warung, kita yang banyak gitu. Dia buka ini yang banyak gitu. KFC, ada KFC, siapa yang melakukan? Tidak, berarti mengingkari pakai hati aja enggak. Seandainya kaum muslimin ya mengingkari mereka dengan hati aja, kita akan menang. Gak usah pakai lidah, gak usah pakai tangan, pakai hati aja menang.
dia nawarin coba beli, dia mau beli jangan jualin, bangkrut ya. Itu kehebatan sabda Nabi tadi. Seandainya kaum muslimin mengingkari ya, super power, ya, mengingkari negara super power, cukup kita ingkari pakai hati aja, bisa kita akan ngalahin mereka. Ya. Tapi sangat disayangkan pakai hati aja kagak. Berarti selemah-lemah iman pun gak ada di dalam hati kita. Jadi kalau gitu belanja ke Alfamart nggak boleh kita dong. Nah, berarti kita mau kita bagian Alfamart karena yang punya sekolah Bunda Mulia tuh, orang Katolik. Kan kawan Pak Haji. Saya dapat kenal informasi ini. Baik. Nah, ada yang balasan makruh itu. Ya. Wakilah la yajuz bihal, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Walaupun kita duduk hati kita mengingkari pun masih tidak boleh. Tidak nilai itu bihal. Wal awwalu asah. Nah, pendapat pertama yang sahih yaitu boleh kita duduk ya kalau hati kita mengingkari ya. Nah, tapi hukumnya apa? Makruh. Berarti kita jangan belanja sama dia. Innallaha, nah ini sebagai ancaman. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguhnya Allah nanti akan menghimpun baik orang kafir secara umum, Yahudi, Nasrani dan lain-lain, berikut orang munafik, Allah himpun nanti semuanya fi jahannam. Ainnahum ijtama'u fid dunya tuh. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal, jazaan wifaqah. Saat di dunia mereka ngumpul ya, orang Yahudi, Nasrani, munafik itu kan kumpul memerangi kita. Nanti di akhirat Allah kumpulin mereka itu di mana? Di neraka jahanam. Ini namanya balasan Allah sesuai dengan kelakuan mereka di dunia. Innahum ijtama'u fid dunya, karena mereka di dunia ngumpul istihza di ayatina, maka dari kaya mau demikian juga nanti Allah himpun mereka di adab jahannam yaumil qiyamah. Itulah balasan Allah terhadap mereka yang dikatakan jazaan wifaqah, balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wallahu a'lam bishawab.